Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti dari kecerdasan sejati itu? Bukan cuma soal IQ tinggi atau jago ngitung, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendalam. Nah, di sini kita bakal ngebahas sebuah ide yang menarik banget. Kalau kecerdasan sejati itu adalah gabungan antara kemampuan kita buat beradaptasi sama dunia yang terus berubah, dan di saat yang sama kita tetap pegang teguh iman. Yuk kita mulai. Jadi pertanyaan pertamanya, apa sih kecerdasan sejati itu? Kalau saya bilang kata cerdas, yang kebayang di kepala kita mungkin ya juara kelas, pinter matematika, atau orang yang hafal banyak hal. Dan itu nggak salah kok. Tapi gimana kalau definisi kecerdasannya sebenarnya itu ternyata jauh lebih luas. Dan jujur aja, jauh lebih penting buat kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, coba lihat kutipan ini. Datangnya dari Stephen Hawking, salah satu otak paling brilian di zaman kita. Kata beliau, kecerdasan itu bukan soal seberapa banyak informasi yang kita punya, tapi soal kemampuan kita buat beradaptasi sama perubahan. Kemampuan buat ikut berubah waktu dunia di sekitar kita juga berubah. Ini nih titik awal yang penting banget buat diskusi kita. Tapi tunggu dulu. Ternyata, ide soal adaptasi ini bukan hal yang baru loh. Jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan modern ngomongin ini, Al-Quran udah ngebahasnya sebagai prinsip dasar kehidupan. Yuk, kita coba lihat gimana kitab suci kita memandang kemampuan untuk berubah ini. Nah, ini dia ayat intinya. Dari surat Ar-Ra'd, ayat 11. Coba dia perhatiin baik-baik kalimatnya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Wow, ini kalimat yang kuat banget kan? Artinya apa? Artinya, bolanya itu ada di tangan kita. Perubahan itu harus dimulai dari kita, dari inisiatif kita sendiri, bukan cuma pasrah dan nunggu takdir. Jadi, apa sih makna di balik ayat tadi? Seenggaknya ada 3 hal penting. Pertama, kita mesti sadar kalau perubahan itu hukum alam, sunnatullah, itu pasti terjadi. Kedua, kecerdasan kita itu diukur dari seberapa proaktif kita merespons perubahan itu, bukan cuma reaktif. Dan yang ketiga, kemajuan itu nggak turun gitu aja dari langit, tapi butuh kesadaran dan usaha nyata atau ikhtiar dari kita buat jadi lebih baik. Dan ternyata definisinya jadi lebih dalam lagi. Rasulullah SAW mengaitkan kecerdasan dengan 2 hal. 1, pengendalian diri, dan yang kedua, ini yang luar biasa, visi jangka panjang sampai ke kehidupan setelah mati. Jadi adaptasi di sini bukan lagi sekedar soal gimana caranya bertahan hidup di dunia, tapi gimana caranya hidup dengan sebuah tujuan akhir yang jelas. Nah, ini dia intinya. Kecerdasan sejati itu bukan sekedar reaksi spontan pas ada masalah, tapi lebih ke kemampuan kita mengelola diri kita sendiri secara sadar. Jadi setiap langkah adaptasi yang kita ambil, itu selalu terarah ke tujuan hidup kita yang lebih besar. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Gimana kalau saya bilang prinsip adaptasi yang sama itu diterapkan oleh 2 tokoh yang dunianya kayak langit dan bumi? Charles Darwin, ilmuwan abad ke-19, dan Umar bin Khattab, khalifah di abad ke-7. Kelihatannya nggak nyambung ya? Coba kita lihat. Coba deh kita bandingkan. Di satu sisi, ada Darwin. Di dunia sains, dia ngelihat kalau spesies yang bisa bertahan hidup itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi sama lingkungannya. Di sisi lain, ada Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin, beliau menghadapi masa paceklik yang parah. Solusinya, bukan menerapkan hukum secara kaku, tapi beradaptasi. Beliau menunda hukum potong tangan demi menegakkan nilai yang lebih besar, yaitu keadilan. Dua-duanya, walau konteksnya beda jauh, pakai logika yang sama, adaptasi cerdas untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Tunggu, ini kan jadi pertanyaan penting ya. Apakah waktu Umar menunda hukum itu berarti beliau mengkompromikan prinsip agama? Jawabannya sama sekali enggak. Justru disitulah letak kecerdasannya. Adaptasi yang benar itu bukan berarti kita ngebuang nilai-nilai kita, tapi justru jadi cara buat memperkuat nilai itu sendiri. Gimana caranya? Nah, ini dia. Adaptasi itu adalah cara kita buat menjaga nilai-nilai inti kita tetap hidup dan relevan. Bayangin aja, prinsip itu kayak akar pohon yang kokoh. Adaptasi itu bukan berarti nebang pohonnya, tapi justru menumbuhkan cabang dan daun baru supaya pohon itu tetap bisa hidup, nggak peduli musimnya ganti-ganti. Jadi, ini nih pola pikir cerdas dari Umar bin Khattab yang bisa kita tiru. Langkah pertama, beliau analisis realitas. Oke, kondisi sekarang lagi paceklik parah. Langkah kedua, beliau identifikasi nilai intinya. Apa sih tujuan utama dari hukum ini? Keadilan dan kemanusiaan. Baru deh, langkah ketiga, kebijakan adaptif. Menunda hukum potong tangan demi menegakkan nilai keadilan yang lebih tinggi. Inilah yang namanya kecerdasan kontekstual. Keren banget. Oke, kita udah belajar dari Al-Quran, dari hadis, dari sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita terapin ini di zaman sekarang yang perubahannya, cepet banget. Apa sih kuncinya supaya kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa terus bertumbuh? Ada 3 sikap kunci yang bisa kita latih.
Pertama, siap buat learn and unlearn. Maksudnya, bukan cuma nambah ilmu baru, tapi juga berani ninggalin cara-cara lama yang udah nggak relevan. Kedua, rendah hati. Menerima kalau kita ini nggak tahu segalanya dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Dan yang paling penting, yang jadi jangkar kita, adalah iman. Iman inilah yang jadi kompas biar kita nggak hilang arah di tengah badai perubahan. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin pesan ini. Pada akhirnya, orang yang cerdas sejati itu bukanlah dia yang paling banyak hafalannya atau paling tinggi gelarnya. Tapi dia yang mampu terus berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sebuah transformasi tanpa henti. Dengan satu syarat, kompasnya nggak pernah goyah dan selalu menunjuk ke arah Sang Pencipta.